Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki dari kelas 12. Saya akan menampilkan tugas portofolio kimia yang berjudul pH asam kuat dan basa kuat. Di sini saya akan membacakan pengertian dari asam basa. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, seperti asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Asam dan basa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Dan selanjutnya ada teori asam basa. Yang ke-1, teori Arrhenius. Asam basa Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H- dalam larutan. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry didefinisikan berdasarkan kemampuan donor atau menerima akseptor proton ion H+. Senyawa yang tidak bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry disebut osmoter. Ciri-ciri dari asam. Yang ke-1 cenderung memiliki rasa asam, yang kedua pH kurang dari 7, yang ketiga cenderung memiliki rasa asam, yang terakhir bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari basa. Yang ke-1 cenderung memiliki rasa pahit, yang kedua pH lebih dari 7, yang ketiga memiliki sifat kaustik yang bisa merusak kulit, yang terakhir bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya ada indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat atau senyawa yang dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya, indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam atau basa. Poin ke-1, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Poin kedua, indikator asam basa alami, misalnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, dan lainnya. Poin ketiga, ada indikator asam dan berupa larutan, phenolphthalein, metil merah, metil jingga, dan brotimol blue. Dan poin keempat, ada pH meter, dan terakhir indikator universal. Dan di sini ada perbedaan dari asam basa kuat dan asam basa lemah. Yang ke-1 ada asam basa kuat, adalah asam yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah. Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara basa kuat adalah senyawa basa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H- dengan mudah. Yang kedua ada asam basa lemah, adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion H+ dan mengalami disosiasi pada larutan. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan sulit melepaskan ion H- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Dan selanjutnya ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1 ada asam kuat. Poin ke-1, akar baterai atau asam sulfat digunakan untuk membersihkan korosi pada terminal baterai. Poin kedua, pembersih toilet atau asam klorida digunakan untuk membersihkan kerak dan noda pada toilet. Yang poin ketiga, jus lemon, asam sitrat digunakan sebagai bumbu masakan dan juga dapat membersihkan noda pada permukaan. Dan selanjutnya yang kedua ada basa kuat. Sabun mandi natrium hidroksida digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut. Poin kedua, pembersihan lantai, natrium hidroksida digunakan untuk membersihkan lantai yang kotor dan berminyak. Poin terakhir, baking soda, natrium bikarbonat digunakan sebagai bahan kue dan juga dapat membersihkan noda pada permukaan. Selanjutnya ada rumus. Rumus asam basa di bawah ini akan berguna saat pembuatan laporan praktikum titrasi asam basa. Sedikit informasi, titrasi asam basa adalah prosedur untuk menentukan kemolaran kadar asam atau basa berdasarkan netralisasi. Berikut ini adalah rumus asam basa yang sering digunakan dalam titrasi asam basa. Poin ke-1, rumus umum.
M sama dengan N atau V. Poin kedua, rumus pengeceran larutan M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Poin ketiga, M sama dengan kemolaran atau molaritas. Poin keempat, N sama dengan jumlah mol zat terlarut. Poin keempat, ada volume larutan. Setelah mempelajari konsep pH asam kuat dan basa kuat, saya menjadi lebih memahami bahwa tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dan OH- di dalamnya. Asam kuat merupakan asam yang terionisasi sempurna di dalam air sehingga menghasilkan ion H- dalam jumlah besar. Sedangkan basa kuat terionisasi sempurna dan menghasilkan ion H- dalam jumlah besar pula. Pembelajaran ini membuat saya sadar bahwa nilai pH tidak hanya sekedar angka, tetapi memiliki makna penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada penggunaan bahan pembersih, obat-obatan, dan proses industri. Saya juga belajar bahwa larutan dengan pH sangat rendah atau sangat tinggi dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wajarlah, manusia bukan nabi boy.